Bisa dilihat di dekat orang melontar jamrah. Kalau haji kan kita melontar jamrah, kalau umrah tidak, kita cuma melewati saja, menziarahi saja, menengok saja. Ya, itu tempat penyembelihannya masih bisa kita tengok di sebelah kiri di sekitaran Mina dan Muzdalifah. Sebelum disembelih, Ismail berpesan kepada bapaknya Ibrahim. Apa pesannya? Yang pertama, ayah, asah pisaumu ayah. Kenapa Ismail? Agar aku tidak merasakan sakit. Ini adalah dalil, sampaikan kepada suami-suami panitia kurban, sebelum nyembelih hewan kurban itu pisaunya diasah dulu. Makanya sering saya sampaikan, di Mekah itu orang nyembelih hewan kurban 1 unta, 10 unta 1 orang tumbang. Kalau kita enggak, 10 orang nyembelih 1 sapi. Dungkak-dungkak dulu, jukil balik dulu. Potong sapi pertama, potong sapi kedua, yang ketiga, yang pertama hidup juga masih. Itu na'udzubillah. Maka kalau bisa pisaunya itu baru, itu sunnah. Yang kedua, ayah, tutup mataku ayah. Kenapa Ismail? Aku takut ayah, andaikan aku menengok pisau yang akan menebas leherku, aku akan merasa takut ayah, sehingga aku meronta-ronta ayah. Ini adalah dalil. Kalau bisa hewan kurban itu tidak menengok pisau yang akan menebas lehernya itu. Karena binatang itu tak punya akal, tapi dia punya insting. Ya, ini bila perlu menengok, dinampakkan pula pisau ke kerbau tua. Bau, celiak bau. Mengasah pisau depan kerbau tua, tentu ketakutan kerbau itu. Makanya kerbau itu ada yang menangis, ada yang sedih, ada yang stres. Belum dipotong dia sudah stres, kayak gitu ya. Belum dipotong dia sudah stres. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini yang saya maksud ya. Kalau bisa dia tidak nengok pisau itu, diserondokkan dulu pisau itu. Oke? Yang ketiga, ayah, telungkupkan wajahku ayah. Kenapa Ismail? Aku takut ayah, andaikan aku menengok engkau mengayunkan tangan menyembelih aku akan ketakutan ayah, sehingga aku akan meronta-ronta ayah, dan engkau nanti akan susah ayah. Ini dalil. Kalau bisa hewan kurban tuh tak tahu kalau dia akan dipotong. Makanya jaraknya tuh jauh-jauh dulu. Nanti satu-satu yang mau dipotong dimasukkan ke lapangan, atau ada dibuat tempat potong, dibuat tempat kumpul, sehingga dia tidak tahu kalau dia akan dipotong. Ini kita enggak. Jarak 3 meter, ditengok kawannya mati. Wih, sebentar ya boh madri. Bentar lagi aku nih. Makanya dia stres, dia loncat pagar orang, naik ke Indomaret, lari ke jalan raya. Makanya kalau dia udah lari ke jalan raya, ibu-ibu mulai gosip. Wih, kerbau siapa tuh yang lari? Nomor berapa? Nomor 7. Tengoklah kerbau siapa, tengok. Patutlah kerbau lari ke bobok ketua. Mahal kena ada bobok ketua. Itu saya ngomong apa ada? Ya, foto. Patutlah kerbaunya lari ke bau sipulan itu mah. Patutlah duitnya tak halal tak haram. Ada gosip. Tidak ada hubungan kerbau lari dengan orang yang berkurban. Tidak ada hubungan. Dia lari itu karena dia tahu kalau dia mau dipotong. Ya, kalau dia mau dipotong. Maka coba kita lihat, kalau seandainya ada kerbau lari itu di Jalan Jenderal Sudirman, saya tuh 4 tahun belakangan selalu habis Idul Adha tuh saya nengok proses pemotongan tuh pindah-pindah. Sudirman tuh cuman saya aja isinya tuh, Jalan Sudirman dengan orang-orang naik motor. Itu kerbau tuh lari sampai di dongkraknya orang naik motor. Panitia ngejar-ngejar, pas ditekati oleh kerbau lari pula dia. Enggak jelas siapa yang ngejar, siapa yang dikejar. Dia ngejar sapi mendekat dia lari. Enggak jelas nih, mana lawan mana kawan, dia enggak jelas. Maka untuk menghindari itu ikutilah sunnahnya. Ya, kadang-kadang dia sedih itu, kenapa dia stres? Dia memang enggak punya akal, tapi dia punya insting. Dia tahu dia mau dipotong ya. Kadang-kadang dia stres, dia mondar-mandir, air matanya keluar. Itu nyata ya, karena dia takut. Maka ikuti sunnahnya. Kalau bisa tidak tahu dia kalau dia akan dipotong. Kemudian selanjutnya, ayah, angkat jubahmu ayah. Kenapa Ismail? Aku takut ayah, kalau engkau tak angkat jubahmu nanti akan terkena percikan darahku ayah. Nyampai di rumah ditengok oleh ibu ayah, sehingga ibu teringat-ingat kepadaku. Ayah, angkat jubahmu ayah, agar tidak terkena percikan darahku nanti nyampai di rumah, supaya ibu tak melihatnya dan
ibu tak teringat-ingat kepadaku. Ayah, kurbankan aku ayah, lupakan aku. Ini dalil ikhlas. Setelah selesai keluarkan uang 2.500.000, 600, 700 ke panitia kurban. Jangan diingat juga duit keluar tuh lagi bu. Ini serahkan uang 2.500.000 ke panitia kurban. Nyampe rumah ingat-ingat deh, bagus beli gorden tadi lagi. Teringat-ingat, ya udahlah ya, ikhlaskan, lupakan ya. Karena uang yang kita gunakan untuk berkurban, kalau kita lebih dari cukup, enggak kita keluarkan demi Allah, uang itu pasti akan hilang. Karena itu bukan uang kita. Tak kita keluarkan uang 2.500.000 kita tahan-tahan, akan Allah keluarkan dengan caranya. Entah nanti keluar dengan handphone hilang, motor hilang, badan sakit harus ke rumah sakit, anak sakit harus dirawat, dia tetap akan keluar. Segala yang bukan hak kita, kita tahan, dia pasti akan keluar. Uang zakat tidak kita bayar, kita tahan, dia pasti akan keluar. Maka daripada Allah yang mengeluarkan, tak dapat pahala kita, cuma dapat derita, lebih baik kita yang keluarkan, dapat pahala. Itu maksudnya. Kurbankan, lupakan. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, itu yang pertama. Yang kedua, ambil poin penting saja. Hukum memakan hewan kurban selama hari tasyrik. Lebaran pertama, lebaran kedua, lebaran ketiga. Hukum memakan hewan kurban selama hari tasyrik adalah sunnah muakkad, pahalanya besar. Ustazah, saya udah tua, tak bisa makan hewan kurban, kolesterol, sakit tengkuk. Ya udah, ambil sedikit, cicip untuk dapat sunnahnya, baca sholawat. Enggak bisa sama sekali Ustazah, saya ini enggak enak badan, enggak bisa, saya sakit kaki, kolesterol. Ya udah, ambil kuahnya, baca sholawat untuk dapat berkahnya. Enggak bisa sama sekali Ustazah, saya enggak bisa pokoknya makan hewan kurban. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak tahu saya lagi itu ya. Jadi pokoknya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, makanlah hewan kurban itu tidak banyak, sedikit saja ya. Karena hukum memakan hewan kurban selama hari tasyrik sunnah muakkad. Tapi besoknya bersisa dia hari keempat, 5, 6, 7, 8, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kalau masih bersisa dia di freezer ibu itu, hukumnya halal dimakan. Cuman pahala sunnahnya sudah hilang. Jangan cepat-cepat haram. Haram itu terus ya. Halal. At-Tahrim ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu ma halallahu lakum. Hai orang-orang beriman, jangan kalian haramkan apa yang telah Allah halalkan. Halal, cuma pahala sunnahnya sudah hilang. Oke, sama dengan hukum memakan daging akikah. Hukum memakan daging akikah selama hari akikah itu sunnah muakkad. Besoknya kalau masih bersisa hukumnya halal, cuman pahala sunnahnya sudah hilang. Oke, yang nomor 3. Katanya kalau berkurban atas nama suami, istri, anak dapat pahalanya. Berkurban atas nama istri, suami dan anak tidak dapat pahalanya. Itu keliru ya Bu. Berkorban atas nama siapapun boleh, atas nama orang tua boleh, atas nama anak boleh, atas nama orang menantu boleh, terserah. Yang penting usahakan balik berakal. Karena syarat berkurban adalah balik berakal. Berkurban atas nama siapapun boleh, tapi dengan syarat siapapun yang berkurban doakan pahalanya untuk orang yang tidak berkurban. Rasulullah sekali dia berkurban, dia doakan banyak orang. Ya Rabb, ya Tuhanku, hadza kurbati, ini kurbanku. Fajaza'uhu li zaujati, pahalanya untuk istriku. Wa banati, anak perempuanku. Abnai, anak laki-lakiku. Wal mujahid, para mujahid. Wa syahidin, orang yang mati syahid. Wa li ummati kullu, seluruh umat. Sekali dia berkurban, seluruh orang dia doakan. Maka ibu siapapun yang berkurban, jangan lupa doakan pahalanya untuk orang yang tidak berkurban. Pertanyaannya, kayak mana cara doanya? Doanya pakai bahasa Indonesia aja. Hari pertama ingat nama keluarga, doakan. Hari kedua ingat nama teman, doakan.
Hari ketiga ingat nama sahabat lain, doakan ya. Yang penting doakan selama 3 hari tasyrik. Di jam berapa terserah, saat motong boleh, pulang sholat boleh, terserah. Yang penting doakan selama 3 hari tasyrik. Selagi ibu doakan, maka mereka mendapatkan pahalanya. Oke? Nomor 4, boleh tidak berkurban atas nama orang yang meninggal dunia. Boleh tidak berkurban atas nama orang yang meninggal dunia. Ja'a rajulan ila Rasul, datang seorang laki-laki kepada Rasul. Wa huwa tabki, lalu laki-laki ini menangis. Wa sa'ala Rasul ilaihi, lalu Rasul nanya kepada laki-laki tadi, limaza tabki, kenapa kau nangis? Apa kata laki-laki tadi? Ya Muhammad, nazartul baqara fi dzalikal maidan. Aku menengok ada hewan kurban di lapangan itu ya Rasul. Andaikan mak dan bapakku hidup, dia pasti pengen berkurban. Maka apa kata Rasul? Farji fakhus fulusakum wa'ti ilaihim. Kau pulang, kau ambil uangmu dan kau kurbankan atas nama mak dan bapakmu. Jadi kau ditanya, boleh tidak berkurban atas nama orang meninggal? Jawabnya boleh. Tapi kalau ditanya mana lebih baik, berkurban atas nama orang meninggal atau atas nama orang hidup, maka lebih baik atas nama orang hidup. Kenapa? Kalau berkurban atas nama orang meninggal, yang dapat pahala cuma orang meninggal. Orang meninggal tidak bisa doakan pahalanya untuk orang hidup. Tapi kalau berkurban atas nama orang hidup dapat pahala. Orang hidup mendoakan orang hidup yang lain, bahkan mendoakan orang yang meninggal dunia. Kecuali kalau orang yang berkurban itu meninggalkan wasiat. Ditinggalkannya wasiat untuk kurban, itu jadinya wajib. Jadi boleh berkurban atas nama orang meninggal, tetapi lebih baik atas nama orang hidup. Paham, Bu? Nomor 6 ya. Nomor 6, boleh tidak berkurban tapi masih punya hutang. Jadi gini, kurban kan besok tanggal 29 Juni kan. Oke? Maka misalnya kita punya hutang, jatuh temponya tahun depan. Maka dalam konteks yang seperti itu, dia lebih baik kurban duluan. Bukan lebih baik, boleh kurban duluan. Kan jatuh tempo hutangnya masih lama. Bukan berarti orang yang berhutang dia tidak boleh beramal. Ini kadang-kadang banyak pertanyaan, Ustazah katanya kalau berhutang tidak boleh sedekah. Salah. Tergantung jatuh temponya. Kalau jatuh tempo hutangnya setahun, 5 tahun, 10 tahun misalnya, masa nggak boleh sedekah? Toh kan belum jatuh tempo. Wajib bayar hutang kan saat jatuh tempo. Paham tuh? Nah, misalnya nih, kita wajib berhutang, kita hutangnya jatuh temponya tahun depan. Hari ini kita kurban dulu, boleh. Cuman pas hutangnya jatuh tempo kita bayarlah. Kalau nggak dibayar hutangnya pas jatuh tempo, kita dapat pahala nggak? Kita dapat pahala kurbannya, tak bayar hutangnya tetap berdosa. Nah, nanti tinggal dihitung berat dosa dan pahalanya. Kurban pahala, tak bayar hutang dosa. Kurban pahala, tak bayar hutang dosa. Kurban pahala, tak bayar hutang berdosa. Sama dengan hidup ini kan gitu, Bu. Orang sholat tapi gosipin orang. Sholatnya kan berpahala, gosipnya berdosa. Sedekahnya pahala, nyuri uang suami dosa. Sedekah pahala, nyiram bunga pakai daster tak pakai jilbab dosa. Tinggal nanti dihitung berat dosa dan pahalanya. Itulah namanya yaumul hisab. Oke? Termasuk kita punya hutang misalnya ke tetangga atau ke saudara dekat. Tergantung ada jatuh tempo enggak. Kalau kata dia jatuh temponya secepat kilat dulu dia baru kurban. Dihitung jatuh temponya, kan ada kadang hutang dalam waktu sesingkat-singkatnya, 1 kali napas harus diganti. Itu harus itu duluan ya, baru kurbannya belakangan. Jadi tergantung jatuh temponya. Kemudian nomor selanjutnya nomor 7, boleh nggak berkurban tapi minjam uang orang atau berkurban itu misalnya berhutang untuk berkurban. Misalnya uang arisan. Uang arisan itu kan hutang itu ya. Ibu keluar sekarang nama ibu nomor 1 misalnya.
33 juta 100.000 per orang, 30 orang adanya per bulan. Ibu masih terhutang lagi setahun atau 2 tahun lagi, tapi ibu pakaikan uang arisan ini untuk berkurban, boleh? Atau pinjam uang orang tua untuk berkurban, atau kurban pakai uang arisan, boleh? Kok lambat anggo Jawabannya adalah yang tidak boleh itu hanya haji saja. Haji harus istita'ah. Haji tidak boleh berutang. Jadi kalau untuk haji harus mampu baru berangkat. Kalau untuk kurban boleh tak mampu dia berkurban. Jadi boleh berhutang untuk berkurban, ya. Boleh berhutang untuk berkurban. Cuman masalahnya hutangnya harus dibayar. Umrah boleh, kurban boleh, dengan syarat kalau mau mengorbankan atas nama orang tua yang meninggal, kita harus berkurban dulu. Kalau mau umrahkan atas nama orang tua meninggal, kita harus umroh dulu. Kalau mau menghajikan atas nama orang meninggal, kita harus haji dulu. Atau kalau mau menghajikan orang tua, kita mesti haji dulu. Mau mengumrahkan uang orang tua, kita mesti umroh dulu. Karena dalam hal dunia orang lain dulu, dalam hal akhirat kita dulu. Contoh misalnya, ibu lagi mau makan, datang orang kelaparan di samping ibu. Iya, kamu ngapain? Aku mau makan, lapar. Kamu dulu deh, boleh. Dalam hal dunia orang dulu boleh. Ya, misalnya lagi nulis gitu ya, lagi nulis. Lalu kemudian ada teman saya ngintip-ngintip. Kenapa kok ngintip-ngintip? Aku mau pinjam penaku satunya. Dia dulu, boleh. Dalam hal dunia itu orang lain dulu itu bagus. Makanya ada dalil la yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak beriman kalian sampai kalian mencintai saudara kalian melebihi cinta kalian kepada diri kalian sendiri. Tapi untuk akhirat kita dulu. Kita ada Quran, baca Quran, datang teman ngintip-ngintip. Kau mau ngapain? Mau baca Quran? Kau dulu, itu tidak boleh. Quran kita dulu. Bukan ada satu teman kita mau sholat, aku mau sholat duluan boleh? Enggak, aku dulu. Dalam hal akhirat kita dulu. Maka kalau mau mengorbankan orang, kita kurban dulu. Tahun ini kita, tahun depan orang tua. Mau mengumrahkan orang tua, kita umroh dulu. Atau kita umroh pertama itu kita, umroh kedua, ketiga bisa badal atas nama orang tua kita. Misalnya. Paham ya? Nah gitu. Nah jadi boleh saja berkurban atas nama orang meninggal, boleh aja ya, berhutang ya, untuk berkurban boleh asal. Tapi kalau berhutangnya dengan cara riba misalnya, boleh nggak? Kurbannya sah, ribanya berdosa. Dosa riba lebih tinggi dosanya dibanding pahala kurban. Jadi nggak cuan dia ya, banyak lagi dosanya dibandingkan pahalanya. Oke, sekarang selanjutnya apa hukum berkurban jauh? Saya di Pekanbaru ya, kurban saya di Palestina, di Sumbar, di Padang, boleh? Boleh, cuma masalahnya gini, katanya ustazah, kurban itu kan lebih baik yang terdekat dengan kita. Betul, kurban itu lebih baik masyarakat terdekat. Cuman kadang-kadang masyarakat terdekat ini kan kurbannya terlalu banyak, orang kaya terlalu banyak. Sementara ada tempat lain yang orang kayanya sedikit, orang miskinnya banyak. Maka kita maulah berkurban di kampung kita, itu boleh. Cuma masalahnya muncul pertanyaan, ustazah katanya hukum menengok hewan kurban dipotong itu sunnah. Kalau hewan kurban kita dipotong di Sumatera Barat, masa kita harus ke Sumatera Barat menengok pemotongan itu? Nah ini saya mau luruskan bahwa hukum menengok pemotongan hewan kurban itu sunnah. Bukan cuman kita yang nengok hukumnya sunnah, orang yang tak berkurban pun menengok hewan kurban itu hukumnya sunnah. Dan tidak harus hewan kita yang kita tengok yang hukumnya sunnah, hewan orang lain pun kalau kita tengok hukumnya sunnah. Nak belum pergi ke Sumbar tuh menengok hewan kurban paling ganteng macam Backstreet Boy itu ke apa itu, tidak perlu. Tengok aja hewan di sini, sama pahalanya bu. Makanya orang yang tidak berkurban dapat pahala 2, pahala nengok, pahala makan. Orang yang berkurban dapat pahala 3, pahala
itu ditengoklah orang-orang yang tidak berkurban. Nanti kadang-kadang yang datang tuh cuma orang yang berkurban aja yang menengok. Kadang-kadang hewan dia aja dia tengok ya. Dia masiatkan lontong di rumah. Datang kawan yang ngomong, kamu dari mana? Aku dari lapangan. Nomor berapa sekarang hewannya? Nomor 7. Alamak lagi, aku nomor 20 nanti. Ada datang dia. Padahal semakin banyak dia menengok, semakin besar pahalanya. Nah itu. Ada yang menengok cuma orang berkurban aja. Orang berkurban aja. Itu pun salah pula. Ngomong-ngomong lah dia dengan kerbau tuh. Bau. Besok jemput aku di surga ya bau. Datang kerbau bilang iyo. Kan kacau. Sudahlah menengok orang yang berkurban aja, banyak pula kesyirikannya. Di Pekanbaru loh, kota segagah sebesar ini, semantap ini, masih ada orang-orang yang keliru. Ditaruhnya lah nama, entah nama-nama siapa di kertas. Nanti pas hewan kurban tuh mau dipotong, dicucuk aja, ditekankannya ke leher yang hewan kurban pula. Dianggukkan pula dengan Pak Ustadz. La haula wala. Pak Ustadz lah yang membantunya tuh. Na'udzubillah, subhana'udzubillah. Ya tidak boleh ya. Jadi yang membantu kita itu bukan hewan kurbannya, tapi amal kita. Apakah dia nanti menjadi kendaraan kita di akhirat? Itu tidak ada dalilnya juga. Tapi itulah gambarannya bahwa dia akan menjadi penolong kita nanti, ya, insyaallah di surga. Amin, Allahumma amin. Tapi bukan kerbau yang itu ibu tandai pula dia nanti ketemu mantan kerbau di dunia. Jangan ya. Itu amal kita. Jadi tidak usah khawatir mau kerbaunya kurus, mau kerbaunya gemuk, jangan dibati. Kenapa ibu ibati? Kerbau saya kurus saja. Tidak tidur dia satu malam karena kerbaunya kurus. Tidak ada urusan. Kerbau itu kurus atau gemuk, tidak ada urusan. Sedih pula dia. Terakhir ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Katanya saya dakwah udah 19 tahun ya. Selama 19 tahun ini ya dulu nggak ada problem ya, nggak ada masalah ya. Sekarang karena dulu itu kan ya itulah ya. Nah, sekarang dulu kan orang suka masak-masak ya dengan panitia kurban ya. Sampai akhirnya waktu dulu saya kalau udah jam-jam habis sholat tuh nggak ketemu lagi sama emak saya. Emak saya pasti di lapangan masak kalio jengkol dengan plus hewan kurban. Nah, tuh saya pakai baju Spiderman, Panji, Satria baju hitam RX, ya. Tuh pergi saya ke lapangan nengok mak saya masak. Kalau dulu orang masak-masak untuk panitia kurban tidak ada masalah. Tapi sebagian masjid nggak semuanya. Sekarang di 3-4 tahun belakangan muncul informasi baru, entah dari mana nih datangnya. Katanya haram masak-masak untuk panitia kurban. Katanya belum tentu lagi orang yang berkurban itu ikhlas. Dan haram katanya memberikan upah panitia kurban. Katanya belum tentu yang berkurban itu ikhlas. Nah, ya. Nah, ini problem nih, kita bahas nih ya. Ada dalil yang mengatakan wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah kalian dalam kebaikan. Tentang masak-masak untuk panitia kurban itu udah berlangsung lama. Ingat ada dalil yang mengatakan al-adah al-muhakkamah, tradisi itu adalah sumber hukum. Jika masa-masa itu terjadi bertahun-tahun untuk panitia kurban dilebihkan dagingnya, orang tidak ada yang protes, semuanya ikhlas, aman, berlangsung terus-menerus bertahun-tahun, itu hukumnya sudah boleh, Bu. Selagi tidak ada riba dan penipuan di situ, Bu. Datang ilmu-ilmu baru, entah dari mana ilmunya, tak tahu juga sih datang ilmu dari mana nih. Ini makin lama makin pening juga kepada saya ya. Banyak betul, cepat betul haram-haramnya. Katanya haram masak-masak untuk panitia kurban. Kenapa? Karena katanya macam-macam ya, belum tentu misalnya yang berkurban ikhlas. Haram memberikan daging kurban untuk panitia. Katanya belum tentu yang berkurban ikhlas. Kalau alasannya sehingga panitia itu harus jalan dia ke rumah-rumah untuk minta izin. Lah panitia nggak boleh panitia. Minta izin ya Bu, hewan kurbannya mau dimasak. Tahun depan ada tangan lagi, minta izin ya Bu. Kalau 7 aja kurban dan 49 rumah yang diketuknya. Yo kalau ada bisa datang balik macam kurir. Ya kan? Jadi sebenarnya Bu, kalau sudah sepakat itu nggak ada problem Bu. Ya, cuman katanya belum tentu yang berkurban dalam 10 orang belum tentu
satu orang yang tidak ikhlas. Ikhlas ini kan udah saya sampaikan di poin kajian awal tadi. Apa kata Ismail? Ayah, kurbankan aku ayah, lupakan aku. Jadi kalau yang udah berkurban, udah lupakan. Mau dibuat apa oleh panitia, mau didungkaknya daging tuh, mau didadarnya daging tuh, mau disopnya, itu terserah kepada panitia. Kan dia ulil amri kita, mereka pemimpin kita, mereka wakil kita. Ya, jangan dikaji-kaji juga duit keluar tuh lagi. Tuh panitia lebih tuh, tuh panitia dimasak-masaknya tuh. Kurbankan aku ayah, lupakan aku. Kan kita berkurban buat orang, Bu. Kalau berkurban untuk kita, beli aja lah daging kambing tuh, masak di rumah sendiri. Kita berkurban buat orang, lupakan. Kalau ada panitia yang tidak amanah, itu urusan dia dengan Allah. Kita jangan usik itu. Ingat ya, qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min sadaqatin yasba'uha adza. Tidak usah berkurban, lebih baik daripada kurban tapi mengutung-hitungnya. Itulah masalah panitia tuh. Itulah kena upah pula dia tuh. Itu udah ada upah tuh panitia. Sisa duit 28.000, bertanya pula. Mana di 28.000 itu? Panitia nyimpan untuk operasional tahun depan. Itu yang digelisahkan ya. Berkelahi-kelahi, berantu-antu waktu rapat. Ya sudahlah, kalau sudah serahkan kepada panitia. Toh udah berlangsung lama kan. Tapi kalau memang ada juga tak mau, katanya haram, ya udahlah, pakailah nasi bungkus tuh, suka-suka lah. Tapi bukan berarti itu haram ya, bukan berarti itu haram. Ya, sudah ikhlas, udah gitu. Ini kadang-kadang yang berkurban dapat dia 2 kilo daging, dibukanya di rumah, tulang-tulang semuanya. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa yang kita dapat, itulah rezeki kita. Ini yang tak berkurban pun parah pula. Pas nyampe deh, geleme-geleme semuanya, lemak-lemak semua. Kadang-kadang bertimbang pula, ada sampai sekilo doh. La haula wala quwwata illa billah. Apa yang kita dapat, itulah rezeki kita. Ada yang minta tukar lagi, coba. Apa yang kita dapat, itulah rezeki kita. Nah, minta tukar lagi ya, itu jangan ya. Kalau mau masak aja lah sendiri di rumah. Nggak usah serahkan panitia kurban, daripada duit keluar pahala tak dapat. Qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min sadaqatin yasba'uha adza. Ya, bahwa katanya bahwa tidak ada yang namanya berkata yang baik-baik lebih baik, tidak usah kurban daripada kurban tapi menyebut-nyebutnya. Oke? Terus katanya gini, ustazah, tidak ada ustazah masak-masak untuk panitia kurban pada masa Rasulullah. Tidak ada ustazah membagi-bagi daging kurban untuk panitia pada masa Rasulullah. Itu katanya bid'ah ustazah. Masya Allah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bid'ah itu adalah dalam urusan agama selagi ada pelanggaran syariat di dalamnya. Sekarang gini, contoh, untuk masak-masak panitia kurban itu adalah soal dunia. Wa syawirhum fil amri, bermusyawarahlah kalian dalam kebaikan. Itu tidak ada dalil syariat yang mengukurnya. Ingat ibu-ibu ya, tradisi boleh sama, agama nggak boleh sama. Yuk kita masuk ke tradisi. Jas. Ada nggak jas pada masa Rasulullah? Nggak ada. Jas itu adalah budayanya Nasrani, tradisi Nasrani. Terus kenapa Ustadz pakai jas kalau ceramah? Boleh, karena itu tradisi, itu bukan agama. Mana ada dasi? Dasi itu bukan budaya Islam. Budaya Islam sorban. Kenapa boleh kita pakai dasi? Karena dasi itu adalah tradisi. Tradisi boleh sama. THR itu tradisinya angpau. Angpau THR itu tradisi. Tradisi boleh sama. Ya, kubah ini tradisi Islam, tradisi Hindu Buddha juga. Ya, itu tradisi. Tradisi boleh sama. Yang tidak boleh sama adalah agama. Ya, yang tidak boleh sama adalah agama. Coba, ya, orang-orang yang botak-botak kepala itu siapa namanya? Agama Hindu, biksu, tasbih. Kita ada tasbih juga. Tradisi boleh sama. Ya, yang penting tidak ada kepercayaan di dalam tradisi itu. Nah, kan tidak ada pada masa Rasulullah. Itu adalah bagian dunia tradisi. Balik kepada dalil tadi, al-adah al-muhakkamah, adat masyarakat terjadi terus menerus.
ya, dipakai oleh banyak orang selagi tidak melanggar syariat, hukumnya boleh. Naik rumah baca ayat undang orang makan ke rumah, itu tradisi selagi tidak melanggar syariat itu boleh. Ya, sunat undang orang makan ke rumah itu tradisi selagi tidak melanggar syariat boleh. Ya, dan tradisi mirip dengan tradisi agama lain boleh. Yang tak boleh itu adalah agama. Yang tak boleh itu adalah agama yang mirip-mirip, nggak boleh. Itu sebab masuk ke rumah orang muslim boleh, masuk ke gereja nggak boleh, masuk ke rumah non muslim boleh, masuk ke gereja nggak boleh. Agama tak boleh sama, tradisi boleh sama, ya. Nah, gitu. Nah, paham ya? Nah, ada lagi? Ya. Kita apa? Kita panik peserta kurban, tapi kita takut menyembelih hewan kurban itu, menengok proses penyembelihan. Ya udah, nanti kita cuma dapat pahala dua, pahala makan dan pahala kurban. Kita nggak dapat pahala sunnah melihatnya, tapi kurbannya sah. Oke? Tengok aja, cigo-cigo aja dari jauh. Baca salawat, takbir. Ya, silakan. Enggak apa-apa, enggak ada hubungannya. Ibu udah umroh? Ibu umroh dulu. Atau ibu pergi umroh, nanti pergi aja umroh, ibu yang pergi, nanti umroh kedua ibu badalkan orang tua ibu, bisa. Ibu umroh dulu, baru bisa umrohkan orang lain. Silakan. Boleh, itu namanya badal. Boleh. Orang tua masih hidup? Masih hidup? Ibu yang berangkat. Baru nanti yang keduanya badalkan dia. Ya. Hah? Apa? Suara Besti. Saya berkurban. Bapak ibu udah meninggal. Hah? Kurbankan, itu namanya wasiat. Bapak udah meninggal, saya udah berkurban. Terus dia bilang, iya, ibu udah berkurban, bapak ibu meninggal. Lalu kemudian bapak memesankan, ini ada uang sewa ruko misalnya, tolong nanti kurbankan kalau aku meninggal. Bisa. Itu namanya wasiat. Hukumnya malah wajib. Ya, tapi kalau sekedar kita yang pengen kurbankan atas sama orang meninggal itu sunnah ya. Cuman kalau dia meninggalkan wasiat itu wajib. Ya. Oke? Boleh nggak kurban tapi belum akikah? Boleh ya. Akikah pada umur 7, 14, 21 hari hukumnya sunnah muakkad. Setelah itu hukumnya sunnah biasa. Akikah pada umur 17, 21, akikah pada umur 17 tahun, 21 tahun, 30 tahun, itu hukumnya sunnah biasa. Sementara kurban juga hukumnya sunnah, wajib bagi yang mampu. Satu daging kambing diniatkan, sengaja aku kurban plus akikah, itu tidak boleh. Kalau kurban aja, kalau akikah aja. Kurban apakah harus balik berakal? Ya mesti ya, karena salah satu syarat kurban adalah balik berakal. Oke, cukup ya? Baik, cukup ya? Ada lagi? Yang tersisa-sisa? Ya. Sudah dimasukkan nama anaknya, coba nih. Nggak bisa.
Nanti pahalanya balik ke orang tuanya, balik ke walinya. Boleh, tapi nanti pahalanya balik ke walinya. Iya. Iya. Oke, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ada yang ragu-ragu lagi? Yang tak bisa tidur? Enggak ya. Iya. Jadi pas makan jelas saya makanannya yang katanya itu ambil tidak suka. Jadi saya mau tinggalkan pasti ini ada sisa dan orang makan. Jadi deh saya ambil ada sepak pulang saya yang kirim saya bagaimana Bu? Enggak apa-apa. Itu kan udah hak ibu. Enggak apa-apa. Ini ada ikan, saya halal bihalal, ada ikan, ikannya saya nggak suka. Daripada nanti nggak enak, mubazir atau nggak enak sama ahlul bait, saya ambil ya. Kemudian saya kasih untuk kucing saya di rumah. Boleh nggak? Boleh. Kan yang kita ambil hak kita. Orang nggak boleh kalau untuk kucing kita harus izin. Boleh nggak ini untuk kucing? Boleh, boleh. Iya, enggak apa-apa. Ada lagi? Ya. Masak-masak. Udah berpuluhan tahun dari masak-masak. Nah, terus? Enggak apa-apa, masak-masak itu enggak apa-apa. Jadi sebelum pada satu ABCD ini kan ya, Bapak Ibu nanti ada masakannya Gila, di masjid aja. tapi kalau kan lagi kan satu ABCD sampai kayak gitu kan Bapak Ibu nanti ada masakannya. Boleh. Itu karena khawatir tadi ya, deg-degan dengan ilmu terbaru terupdate. Nah, ya, boleh. 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 Tapi itu berbahaya. Seandainya ada yang bilang tidak mau, kacau urusan nanti ya. Langsung rapat pula lagi ya. Tapi sejauh ini aman ya. Oke. Bagusnya udah. Umumkan aja di masjid, nanti panitia udah gitu. Nanti tidak bisa tuh dok. Nanti muncul dia pemahaman bid'ah nanti gimana? Tidak bisa doh. Bukan karena aku tak mau, tak ada pada masa Rasul doh. Ande bande. Kacau ya. Nah, ya ada risiko, tetap ada risikonya itu. Iya, kurbankan aku, lupakan aku. Ini coba dipertimbangkan lagi apakah ditanya atau enggak. Seandainya ada dia nanti yang berpemahaman bid'ah, kacau. Rapat lagi ya, rapat lah. Penting panitia. Sudahlah kerbau dipotong lari-lari ke Jan Sudirman, memikirkan masyarakat adalah. Iya. Soal berapa jumlah daging juga nggak ada problem. Mau 2 kilo yang berkurban, 1 kilo yang tidak berkurban, 2 kilo, bahkan ada yang 4 kilo yang berkurban, 2 kilo. Itu terserah ya. Bahkan daging itu boleh dikasih ke RT sebelah, ke tempat sebelah. Nggak ada problem ya. Oke, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib as-sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, tawbatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam.
salam hayyina rabbana bisalam wa dakhalna al-jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajazi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati dani wa qahri riyal. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an, sabbis qadamana bi nuril Qur'an. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma nawwir, Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan fa qaribuhu wa in kana rizquna haraman fa tahhirhu wa in kana qalilan fa kaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujib sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.